Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Haleluya. Kembali hari ini kita siap diberkati. Saudara siap diberkati, amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendalami firman-Mu, sharing firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Persiapan hamba-Mu Tuhan, persiapan jemaat-Mu Bapak, sehingga roh hikmat wahyun ada menyertai mereka, sehingga mereka boleh mengerti pesan daripadamu Tuhan. Kalau roh kuasa apapun bentuknya, kami katakan kuasa dalam Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapak. Kami izinkan roh Allah Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya sharing sebentar saudara. Seringkali jemaat datang dalam problem dan masalah, mereka minta didoakan. Mereka minta didoakan, tapi masalah mereka itu tidak selesai-selesai. Timbul penasaran di hati mereka. Lalu mereka berkata seperti ini, Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya doa kami dijawab, Pak? Bagaimana caranya supaya masalah kami bisa selesai, Pak? Apa yang harus kami lakukan, Pak? Apakah harus dibaptis ulang? Apakah harus perjamuan kudus? Apakah harus berdoa puasa? Apakah harus baca firman Tuhan setiap hari? Bagaimana caranya Pak supaya doa saya dijawab, Pak Pendeta? Saudara, seringkali mereka ingin tahu cara untuk bisa doa mereka dijawab. Apakah dibaptis ulang? Apakah perjamuan kudus? Apakah mereka harus puasa? Kalau puasa dari jam berapa sampai jam berapa? Apa saja yang boleh dimakan? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Segala sesuatu seperti itu. Dan begitu mereka sudah tahu, mereka melakukan, entah itu baptis ulang, entah itu puasa, entah itu baca firman, perjamuan kudus, tapi mereka tidak dapat seperti apa yang mereka harapkan. Tetap doa mereka tidak dijawab. Dan ini membuat mereka penasaran. Apa sih caranya? Apa caranya supaya doa kami dijawab? Dan kalau ini merupakan problem, kalau ini merupakan pertanyaan saudara kita, hari ini kita sama-sama sharing. Hari ini kita sama-sama mau belajar. Dan hari ini biar kebenaran firman Tuhan memerdekakan saudara, memerdekakan kita semua. Siap diberkati? Amin. Kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar semuanya ini. Baca bersama dengan saya Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 19. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 19. Kalau saudara punya dan kalau saudara punya kesempatan untuk membaca Alkitab, yuk buka bersama-sama dengan saya. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 19. 20 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. 19. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, apa sih maksudnya? Ini yang menjadi dasar kenapa doa kita tidak dijawab. Seringkali kita sama seperti umat Israel. Yang kita minta adalah hukumnya, yang kita cari adalah caranya. Tapi Musa berkata, miliki hubungan dengan Dia. Bukan sekedar cara, bukan sekedar metode, tapi miliki hubungan bersama dengan Dia. Mereka berkata, Musa, engkau saja yang datang kepada Tuhan. Kami takut, nanti kami mati. Apa kata Tuhan nanti? Jangan ini, jangan ini, jangan ini.
Caranya apa? Kami akan melakukannya. Inilah yang menjadi dasar hubungan mereka, hubungan umat Israel dengan Allah. Mereka menganggap Tuhan itu tempat yang tinggi, Tuhan itu kejam, Tuhan itu luar biasa. Mereka takut, mereka gentar, mereka tidak berani menghampirinya. Oleh karena itu, biar Musa saja yang menghampiri Tuhan. Memiliki hubungan dengan Tuhan, kami cukup perintahkan kepada kami apa yang Tuhan inginkan, kami akan melakukannya. Saudara, bukankah seperti itu? Kita minta metode, kita minta cara, bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana supaya utang kita lunas, bagaimana supaya sakit kita sembuh. Caranya, metodenya, perjamuan kuduskah, baptis ulangkah, baca firmankah, berpuasakah, itu seringkali. Tapi Tuhan tekankan di sini, kalau engkau mau diberkati, doamu jawab, masalahmu selesai, sakitmu sembuh, satu cara, miliki hubunganmu dengan Dia, miliki hubungan intim bersama dengan Dia. Kita punya hubungan dengan Dia. Itu yang membedakan saudara dan saya. Itu yang membuat kita berbeda. Itu yang membuat doa kita dijawab. Saudara, mungkin saudara masih agak sedikit remang-remang, belum jelas banget, belum jelas sekali. Mari kita teruskan. Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan kembali di dalam Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari. Datang berlari-lari, mendapatkan Dia. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lihat, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Metode, cara dituntut oleh orang kaya ini. Caranya, metodenya, supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya ini datang kepada Yesus, berlutut, berlari dan berlutut, dan minta tahu caranya supaya memperoleh hidup yang kekal. Lihat caranya. Saudara tidak pernah akan siap untuk mentaati Tuhan kalau sekedar caranya, dan kau tidak kenal, punya hubungan, dan kau tidak pernah tahu siapa Dia. Lihat jawab Yesus 20-21. Lihat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru." Maaf saudara, 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Saudara, Yesus menyatakan siapa Dia, dan Dia bukan orang yang baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau telah mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintahnya. Jangan. Dia kan pengen tahu caranya gimana. Tuhan berkata, ini caranya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menipu, jangan ini. Itu caranya. Terus yang luar biasanya, dan 20. Lihat orang ini. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa. Sejak masa mudanya, perintah-perintah itu sudah dilakukan. Luar biasa itu. Semua perintah-perintahnya sudah dia lakukan. Cara-caranya dia sudah lakukan. Terus 21. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangannya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini dia. Oh, semuanya sudah?
Jangan ini, sudah. Jangan membunuh, sudah. Jangan berzina, sudah. Jangan menipu, sudah. Satu lagi. Jual hartamu. Kasih pada orang miskin. Datang kepadaku. Saudara, apakah orang kaya ini mau? Tidak. Sedih. Karena hartanya banyak. Kenapa dia tidak bisa melakukan? Karena orang kaya ini menganggap Yesus adalah guru. Guru yang baik. Dia berkata, guru yang baik. Apa yang aku harus lakukan? Lihat ayat 17. Guru yang baik. Hubungannya orang kaya itu dengan Yesus adalah guru. Dia mulai berpikir, ini guru macam-macam. Untuk memperoleh harta di surga. Untuk memperoleh harta di surga. Masa hartamu? Dia berkata, guru, apa yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk memperoleh hidup yang kekal, masa harta dibuang, dikasih orang, dijual, kasih orang. Ini guru model apa? Karena dia tidak. Hubungannya orang kaya ini dengan Yesus adalah dia adalah guru. Dia tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dan bayangannya, mana mungkin seorang guru minta macam-macam. Dia tidak bisa melakukannya. Yang dia pergi karena hartanya banyak. Saudara, kau boleh mengikuti semua cara, aturan, metode. Tetapi satu hal, kalau kau tidak kenal siapa dia, timbul keraguan-raguan di dalam kita. Masa sih permintaannya nggak mungkin? Masa harta dibuang, dikasih orang, dijual? Tak masuk akal. Karena kau tidak kenal siapa dia. Kau tidak punya hubungan selain guru. Di dalam bayangan kita, guru adalah mengajar. Itu yang ada dalam diri dia. Saudara, apakah Tuhan ingin saudara dan saya menderita? Apakah Tuhan membenci? Apakah Tuhan membenci orang kaya? Apakah Tuhan tidak suka kalau manusia kaya? Saudara, karena kau tidak kenal siapa dia. Dia tidak punya rancangan yang jahat buat saudara dan saya. Ingat, dia tidak pernah punya rancangan yang jahat buat saudara dan saya. Yang menjadi penghalang, kenapa harus dijual itu? Kenapa harus dibagi-bagikan kepada orang-orang? Karena yang menjadi hambatan buat orang kaya itu, harta segala-galanya. Tuhan nomor 2. Dan dia lebih sayang, lebih percaya mengandalkan harta daripada Yesus, guru buat dia. Apakah Tuhan begitu kejam? Kita lihat firman Tuhan ayat 28, ayat 29, 30. Apakah Tuhan begitu tega mau membuat kita miskin? Lihat 29, 30. Perikopnya belum selesai, belum pindah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga, garis bawahi, pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Berkat di dunia, berkat di surga. Double berkat. Di dunia, 100 kali lipat. Oh, luar biasa. Tuhan bukan benci sama orang. Tuhan bukan tidak suka saudara dan saya kaya. Tapi yang menyebabkan saudara tidak diberkati adalah karena engkau lebih memandang harta itu, lebih mengandalkan harta itu, lebih mengandalkan kekayaan itu, lebih daripada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita jual itu semua, berikan kepada orang miskin, engkau tidak akan jadi miskin. Di dunia ini saja, dia berkati 100 kali lipat. Pada kesudahannya nanti, bukan saja kita diberkati di dunia, di surga memperoleh hidup yang kekal. Ada amin. Saudara, inilah. Kalau sekedar cara-cara, hukum-hukum, perintah-perintah,
hubungan, seringkali kita jadi tawar. Seringkali kita jadi putus asa. Kita tawar, kita benci. Karena hukum-hukum itu. Maaf saudara. Ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Kenapa kau setiap hari nyuciin bajunya dia, celananya dia, udah kotor, bau lagi. Kenapa kau setiap hari pergi ke pasar untuk masak, nyiapin sarapan pagi? Kenapa kau setiap pagi siapkan kopi, siapkan gorengan? Kenapa kau setiap hari membersihkan rumah, merawat segala sesuatu? Kenapa kau melakukan untuk pria itu? Kenapa kau melakukannya? Jawabannya satu. Karena dia suami saya, Pak. Karena kita punya hubungan. Apapun perintah-perintahnya ringan buat kita. Karena apa? Karena dia suami saya. Beda dengan lelaki yang lain. Siapa lu, siapa gua? Enak aja. Mau makan, dibersihin, dicuciin. Kalau saja kita tidak punya hubungan di situ, kita akan melakukan dengan persungutan. Sekarang saya mau bertanya, kau menempatkan dia sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai Tuhan yang kejam? Kau menempatkan dia sebagai apa? Tuhan yang begitu kejam. Kau menempatkan dia sebagai bapak? Kau sebagai anak? Kau menempatkan dia sebagai bos? Kau sebagai hamba? Kau menempatkan dirimu sebagai apa? Dan disitulah berkat Tuhan akan menyertai. Amin. Miliki hubungan itu, bukan sekedar cara dan caranya. Kalau saja kita memiliki hubungan, sekalipun corona, COVID-19 tidak selesai-selesai, kita tidak akan takut. Dia tidak akan terlambat. Dia tahu dengan jelas. Dia tidak perlu vaksin untuk bisa menyembuhkan saudara dan saya. Dia tidak perlu menunggu vaksin itu untuk membebaskan. Bisa dengan air, bisa dengan minyak, bisa dengan perjamuan, bisa dengan doa. Dia punya cara. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kenapa kau jadi takut? Karena kau menempatkan dia sebagai apa? Sebagai apa? Kalau kau menempatkan dia sebagai Tuhan, menempatkan dia sebagai Allah, kau akan berkata, aku tenang. Dalam bayang-bayang maut, aku tidak akan goyah. Karena tongkatan dadamu, itu kata Daud. Amin. Kita lihat firman Tuhan lagi. Mari kita buka firman Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian. Dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Firman-Nya berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, lihat Abraham menempatkan dia Allah sebagai Tuhannya. Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, udah tunggal yang dikasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, tidak nunggu siang, tidak nunggu sore, tidak nunggu besok. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, luar biasa. Kalau perintah ini diperintahkan kepada saudara dan saya, akankah kita bertindak seperti Abraham? Atau kita berkata, ini sesat, Tuhan masa minta korban jiwa, ini sesat, bagaimana mungkin, ini salah, ini setan. Saudara, Abraham tahu, dia kenal siapa Allah. Dia punya pengalaman pribadi.
Hubungan yang luar biasa dengan Allah itu luar biasa. Itu yang dia alami. Dia dipanggil dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Bayangkan saudara, kita suka pindah rumah. Kalau saja kita perlu pindah rumah, alamatnya di mana? Tidak tahu. Dapat apa? Tidak tahu. Bagaimana? Tidak tahu. Pencaharian semuanya tidak tahu. Bagaimana mungkin di abad saat ini dengan tidak memiliki pengetahuan kita berani melangkah? Abraham sudah melakukannya. Abraham sudah berani melakukannya. Saudara, dan ini yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, istrinya sudah tua, mati haid. Sudah tua, mati haid, mandul, sudah lemah. Tuhan berkata, aku akan memberikan keturunan, istrimu akan hamil. Saudara, sudah tua, mati haid. Ini 2 poin. Ini 2 poin sudah cukup membuat kita jadi bingung. Udah tua, mati haid, apalagi mandul. Kalau mandul, tua atau muda, saudara, namanya udah mandul, tak bakalan bisa. Mati haid, mandul, double lagi. Tua, mati haid, mandul, sudah lemah. Bisa. Tak bisa. Tapi dalam hal seperti ini, Abraham bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Dia tahu, karena yang dia sembah adalah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan anaknya harus dipersembahkan, Ishak, dia lakukan. Karena bayangannya, Tuhan, apa susahnya buat Tuhan untuk menghidupkan kembali? Apa susahnya buat Tuhan yang mati seperti itu untuk menjadi hidup? Apa susahnya? Karena apa? Dia Tuhan. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, jangan kita mengejar sekedar cara-caranya, tapi miliki hubungan kita bersama dengan dia. Miliki hubungan kita bersama dengan dia. Kalau kita memiliki hubungan bersama dengan dia, karena sekalipun yang kita lihat tidak pernah bisa masuk akal, sekalipun yang kita hadapi itu tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi iman kita tetap. Karena kita menyembah bukan guru. Yang kita sembah Allah yang hidup, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin. Ini yang harus ada dalam diri kita, saudara. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, saudara, kenapa sih harus puasa? Kenapa harus ibadah? Kalau saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan cara-caranya, ya karena orang Kristen ya harus ibadah. Karena orang Kristen ya harus memuji dan menyembah Tuhan. Karena orang Kristen ya harus kita berpuasa. Karena orang Kristen kita harus baca firman. Kalau sekedar saudara mengetahui segala sesuatu karena perintah saja, maaf ya, kau tidak akan punya gairah untuk baca firman Tuhan. Ngantuk. Memuji menyembah Tuhan, gak ada gairah, gak ada passion di situ. Puasa dengan penuh persungutan. Ngapain kita puasa? Untuk apa kita puasa? Karena kau melakukan sekedar perintah semata-mata. Tetapi kalau kau tahu perintah-perintah tersebut, kalau saja kau tahu, itulah caranya untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kenapa kita baca firman Tuhan? Karena disitulah perintah-perintahnya. Kenapa kita baca firman Tuhan? Karena dari situlah apa yang Tuhan inginkan, semuanya tertulis di situ. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita kenal siapa dia. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Saudara, dengan kita membaca, kita menjalin hubungan kita dengan dia, makin hari makin tahu, makin kenal, makin akrab dengan dia. Kenapa sih kita harus puasa? Bukan untuk memaksa kehendak kita. Kita puasa untuk menaklukkan kedagingan ini. Supaya bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang dia inginkan atas kita. Atas masalah kita. Atas problem kita. Bukan untuk memaksa, tetapi untuk mau mengerti. Biar roh kita menyatu dengan dia.
Yang hubungan ini terus terjalin. Saudara, seringkali daging ini lebih dominan. Sehingga suara daripada Tuhan yang begitu luar biasa, kau tidak dengar. Karena kesibukanmu, karena rutinitasmu, karena ketakutan, karena kekhawatiranmu. Oleh karena itu, berikan dirimu. Kita puasa. Semua kedagingan kita lakukan saat kita puasa, daging kita menjadi lemah. Dan saat itulah roh kita menyatu dengan dia. Kalau saja kita tahu hal seperti ini, kau tidak akan melakukan puasa dengan persungutan. Karena kau tahu, dengan kau berpuasa, engkau mau mengetahui, engkau mau ngerti apa yang Tuhan inginkan melalui masalah yang sedang engkau hadapi. Kenapa sih harus memuji menyembah Tuhan? Tuhan kan tahu suaraku tidak baik, jauh daripada sempurna. Orang berkata gini, suaramu tuh bagus, tapi lebih bagus kalau kau tidak bersuara. Pujian seperti itu sakit. Saudara, kenapa kita memuji? Kalau Tuhan mau mendengar pujian yang baik, dia sudah dengar dari malaikat. Suaranya luar biasa. Tetapi kalau kita memuji, kita menyembah dari hati kita yang paling dalam, terserah keluar itu seperti apa. Tapi kesungguhan hati kita untuk memuji dia, Tuhan hargai itu. Justru dalam pujian penyembahan itu, dia bertata di atas pujian. Dan kehadirannya melihat saudara dan saya. Dan disitulah doa saudara, doa kita dijawab Tuhan. Saudara, kenapa sih harus puasa? Kenapa sih harus memuji menyembah Tuhan? Kenapa sih harus beribadah? Kenapa sih harus membaca firman Tuhan? Inilah cara-caranya untuk kita menjalin hubungan kita bersama dengan dia. Untuk kita kenal siapa Allah. Untuk kita bisa tahu kehendak daripada Allah. Dengan tuntunan firman Tuhan, langkah demi langkah, membuat kita diberkati. Oleh karena itu hari ini, jangan mengejar cara-caranya, tapi miliki hubungan dengan dia. Dengan membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam. Dan disitulah berkat Allah tercurah buat saudara dan saya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah hikmat-Mu menuntun setiap langkah mereka. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan, kami mencari cara-cara, metode-metode. Bagaimana supaya doa kami dijawab. Bagaimana supaya sakit kami sembuh. Bagaimana supaya kami bisa dilepaskan dari problem dan masalah. Hari ini Tuhan, oleh firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Bukan cara-cara itu, tetapi hubungan kami dengan Engkau lebih daripada segala cara-cara. Karena melalui hubungan-hubungan seperti itu, kami boleh mengerti dan tahu apa yang Kau kehendaki dan apa yang tidak Kau kehendaki. Melalui hubungan pribadi seperti itu, kami boleh tahu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang tersembunyi yang ada dalam diri kami. Sehingga oleh templakan daripada dosa, templakan oleh firman-Mu Bapa, membuat kami bertobat, meninggalkan segala sesuatu. Sehingga tidak ada lagi halangan untuk kami boleh diberkati. Dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu Bapa, bukan sekedar untuk mengisi pengetahuan kami, tapi menjadi kekuatan buat setiap kami. Mampukan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa senantiasa untuk negara kami Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden. Berkati semua jajarannya Bapa. Biar pada saat-saat seperti ini Tuhan, menuntun setiap langkah kami untuk kami tetap mengandalkan daripada Tuhan. Biar kesempurnaan daripada-Mu, berkat-Mu tercurah menyertai yang berkati. Dari jajaran tertinggi sampai yang terendah Tuhan, takut akan Kau menyertai yang berkati. Pertobatan terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam saat new normal seperti ini, untuk mereka taat akan perintah, untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, supaya mereka bisa diberkati, supaya mereka lalu dimanapun mereka berada, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat Tuhan melimpah tercantum menyertai. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, mampukan mereka memiliki saat-saat yang indah, hubungan yang intim bersama dengan Engkau, sehingga mereka dibebaskan, diberkati luar biasa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi-sesi yang berikutnya. Tuhan kita luar biasa. Shalom. Amin.